Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar di subbab menggunakan teorema Pitagoras. Untuk materi yang kedua yaitu triple Pitagoras. Baiklah, langsung saja simak materinya. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai cara menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika sisi lain diketahui, maka hari ini kita belajar materi masih di penggunaan teorema Pitagoras untuk materi yang kedua yaitu triple Pitagoras. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu triple Pitagoras, silahkan kalian simak uraian berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga siku-siku memiliki 3 buah sisi, yaitu 2 sisi siku-siku dan 1 sisi miring. Jika panjang sisi-sisinya terdiri dari 3 bilangan asli, maka segitiga tersebut disebut dengan triple Pitagoras. Jadi, triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. 3 bilangan asli A, B, dan C disebut triple Pitagoras jika ketiga bilangan itu memenuhi hubungan sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti halnya rumus teorema Pitagoras di mana pada segitiga siku-siku itu terdapat 1 sisi miring, dan sisi miring ini merupakan sisi yang terpanjang dibandingkan sisi siku-siku. Maka untuk A pada rumus ini A merupakan sisi miring, kemudian untuk B pada rumus ini B merupakan sisi miring, dan untuk C pada rumus ini maka C merupakan sisi miring. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Apakah ketiga bilangan berikut ini merupakan triple Pitagoras? Untuk yang A, bilangannya terdiri dari 15, 8, dan 17. Kemudian untuk yang B, bilangannya terdiri dari 5, 4, dan 10. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk soal yang A, di mana bilangannya itu terdiri dari 15, 8, dan 17. Maka di sini kita misalkan bahwa A-nya ini sama dengan 15, B sama dengan 7, dan C sama dengan 17. Nah, karena C sama dengan 17 ini merupakan bilangan yang terbesar, maka C di sini adalah sisi miringnya. Sehingga berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena C sama dengan 17, maka C kuadrat itu sama dengan 17 kuadrat. Kemudian karena A-nya ini sama dengan 15, maka A kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Dan karena nilai B sama dengan 8, maka B kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasil dari 17 kuadrat adalah 289. Kemudian hasil dari 15 kuadrat adalah 225. Dan hasil dari 8 kuadrat adalah 64. Nah, selanjutnya dari sini kita jumlahkan 225 dengan 64. Hasilnya adalah 289. Sehingga didapat 289 sama dengan 289.
Nah, karena 289 itu sama dengan 289, maka pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga bisa kita simpulkan, karena bilangan 15, 8, dan 17 ini memenuhi hubungan 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Nah, berikutnya untuk contoh soal yang B, di mana bilangannya itu terdiri dari 5, 4, dan 10. Nah, kita misalkan bahwa A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 10. Nah, karena C sama dengan 10 merupakan bilangan terbesar, maka C dapat kita nyatakan sebagai sisi miringnya. Sehingga berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya di sini akan kita buktikan apakah bilangan-bilangan ini berlaku hubungan dari rumus triple Pythagoras. Untuk C sama dengan 10, maka C kuadrat ini sama dengan 10 kuadrat. Kemudian untuk A sama dengan 5, maka A kuadrat di sini sama dengan 5 kuadrat. Dan untuk nilai B sama dengan 4, maka B kuadrat ini sama dengan 4 kuadrat. Sehingga dapat kita tuliskan dengan 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasil dari 10 kuadrat adalah 100, kemudian hasil dari 5 kuadrat adalah 25, dan hasil dari 4 kuadrat adalah 16. Sehingga 100 sama dengan 25 ditambah 16. Nah, hasil dari 25 ditambah 16 adalah 41, maka didapat 100 sama dengan 41. Nah, karena di sini kita dapatkan bahwa 100 sama dengan 41, maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah karena 100 itu tidak sama dengan 41. Nah, karena bilangan 5, 4, dan 10 tidak memenuhi hubungan 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka ketiga bilangan ini bukan merupakan triple Pythagoras. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X agar ketiga bilangan berikut merupakan triple Pythagoras. Untuk yang A, 3X, 4X, dan 10. Sedangkan untuk yang B, 2 akar 5, 2X, dan 4X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, di mana bilangannya terdiri dari 3X, 4X, dan 10. Nah, kita misalkan bahwa A adalah 3X dan B adalah 4X, serta C adalah 10. Nah, jika C adalah sisi miringnya, maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk C sama dengan 10, maka C kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Kemudian untuk A sama dengan 3X, maka A kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Dan untuk B sama dengan 4X, maka B kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Nah, selanjutnya hasil dari 10 kuadrat adalah 100. Kemudian hasil dari 3X kuadrat itu sama dengan 3X dikali dengan 3X. Hasilnya adalah 9X kuadrat. Dan hasil dari 4X kuadrat itu sama dengan 4X dikali 4X. Hasilnya adalah 16X kuadrat. Maka 100 sama dengan 9X kuadrat ditambah 16X kuadrat. Selanjutnya hasil dari 9X kuadrat ditambah 16X kuadrat adalah 25X kuadrat. Maka didapat 100 sama dengan 25X kuadrat. Nah, dari sini didapatkan bahwa nilai X kuadratnya itu adalah 100 dibagi 25. Hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 4. Nah, karena X ini masih dalam bentuk pangkat 2, yaitu X kuadrat, maka untuk mencari nilai X adalah dengan cara mencari akar dari 4. Nah, akar dari 4 adalah 2, maka didapat nilai X sama dengan 2.
Jadi, nilai X yang memenuhi agar ketiga bilangan ini merupakan triple Pythagoras adalah X sama dengan 2. Nah, berikutnya contoh soal bagian yang B, di mana bilangannya ini terdiri dari 2 akar 5, 2X, dan 4X. Nah, di sini kita misalkan bahwa A-nya itu adalah 2 akar 5, kemudian B-nya adalah 2X, dan C sama dengan 4X. Nah, jika 2 akar 5 ini adalah sisi miringnya, maka akan berlaku rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, untuk nilai A sama dengan 2 akar 5, maka A kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat. Kemudian untuk nilai B sama dengan 2X, maka B kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Dan untuk nilai C sama dengan 4X, maka C kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan 2 akar 5 kuadrat sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Nah, hasil dari 2 akar 5 kuadrat ini sama dengan 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Selanjutnya dari sini ya kita kali 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian akar 5 dikali akar 5 hasilnya adalah 5. Maka 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Jadi 2 akar 5 kuadrat itu sama dengan 20. Nah, kemudian 2X kuadrat itu sama dengan 2X dikali 2X. Hasilnya adalah 4X kuadrat. Dan untuk 4X kuadrat itu sama dengan 4X dikali dengan 4X. Hasilnya adalah 16X kuadrat. Sehingga didapat 20 sama dengan 4X kuadrat ditambah 16X kuadrat. Nah, selanjutnya hasil dari 4X kuadrat ditambah 16X kuadrat adalah 20X kuadrat. Maka 20 sama dengan 20X kuadrat. Nah, dari persamaan ini maka didapat X kuadrat itu sama dengan 20 dibagi 20, hasilnya adalah 1. Jadi X kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X ini, maka kita cari akar dari 1. Nah, akar dari 1 adalah 1, maka didapat nilai X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi ketiga bilangan ini agar menjadi triple Pythagoras adalah X sama dengan 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini untuk materi di subbab menggunakan teorema Pythagoras. Untuk materi yang kedua yaitu triple Pythagoras. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.